Baik, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat malam ya. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kedua pada mata kuliah pengolahan limbah B3 ya. Seperti pada pertemuan pertama yang sudah saya sampaikan ya, kegiatan pengolahan limbah B3 ini merupakan satu rangkaian kegiatan ya, dari awal terbentuknya limbah B3 sampai terakhir itu adalah pembuangan B3-nya ya, limbah B3. Nah, ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 ya. Ini kita ulang kembali supaya yang baru masuk ya akan memahami lebih dalam ya. Nah, pengolahan limbah B3 berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2014 ya, nomor 101 sorry, di mana kegiatan pengolahan limbah B3 ini adalah kegiatan yang meliputi baik berupa pengurangan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3 dan penimbunan limbah B3 ya, dimana peraturan pemerintah nomor 101 2014 ini secara jelas ya membatisi kegiatan-kegiatan dalam pengolahan limbah B3 ya. Sebagai gambaran ya, keseluruhan dari peraturan ini ada 20 bab ya, dengan 259 pasal. Yang pertama pasal 1 ketentuan umum, yang kedua ada penetapan limbah B3 ya. Tentunya harus punya peraturan dalam penetapan limbah B3 berdasarkan pasal 3 dan 9. Kemudian pengurangan limbah B3 pasal 10 sampai 11. Kemudian penyimpanan 12 sampai 30, pengumpulan limbah B3 31, 46, pengangkutan limbah B3, kemudian pemanfaatan limbah B3 ya. Lanjut ke berikutnya, pengolahan limbah B3, penimbunan, damping limbah B3, kemudian ada tentang klausul pengecualian limbah B3, kemudian perpindahan lintas batas, penggunaan pencemaran, penanggulangan pencemaran, sistem tanggap darurat, pembinaan, pengawasan pembiayaan sistem aktif dan seterusnya ya. Nah, ini berupa bukti perubahan dari peraturan sebelumnya, di mana ada kategori limbah B3 kategori 1, kategori 2. Kemudian tata cara penetapan limbah berdasarkan daftar dan uji karakteristik. Nah, di antaranya ada TCLP, LD50 dan Supranis ya. Pengaturan limbah B3 kategori bahayanya 2 dari sumber spesifik khusus ya. Kemudian ada slag, kapur dan lain-lain ditambahkan. Kemudian penyimpanan limbah B3 90 hari, 180 hari dan 365 hari. Uji coba pemanfaatan dan pengolahan limbah B3. Kemudian ada pengecualian limbah B3 dan kodifikasi karakteristik limbah B3. Berikutnya ada perizinan pengolahan limbah, pengaturan produk samping, ketentuan mengenai dana jaminan lingkungan, perpindahan lintas batas limbah B3, pengaturan damping limbah B3, penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan fungsi lingkungan, pengaturan tanggap darurat, sanksi administrasi ya. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan pada pertemuan pertama, penetapan limbah B3, di mana setiap orang yang menghasilkan limbah B3 ini wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Nah, berarti tahu ya apa limbah B3 yang dihasilkan. Limbah B3 dikategorikan bahaya terdiri ada kategori 1 dan kategori 2. Kemudian limbah B3 di atas ini berdasarkan sumbernya terdiri ada B3 sumber tidak spesifik, kemudian ada limbah B3 dari B3 kadaluarsa, berarti dia masuk ke dalam B3 spesifik ya yang akan dibuang, ini diketahui. Dengan yang ketiga adalah limbah B3 dari sumber spesifik. Kemudian limbah B3 dari sumber spesifik ini meliputi dari kegiatan dari limbah B3 dari sumber spesifik umum dan spesifik khusus. Nah, kategori bahaya dikelompokkan 1 dan kelompok 2 ya. Kategori 1, kemudian ada kategori kedua.
Di sini melihat ya resiko limbah B3 yang berbeda, pengolahannya pun juga berbeda. Nah, kegiatannya bersama ya. Nah, limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya, ada kategori 1, ini berdampak akut dan langsung terhadap manusia, dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Ini contohnya adalah asam, basa, pelarut, dan PCB dan lain-lain. Kategori B32, limbah B32, ini memiliki efek tunda dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan. Ini memiliki toksisitas subkronis atau kronis. Contohnya steel slag, copper slag ya, karbon bekas, fly ash dan filter bekas dan lain-lain. Nah, ini memiliki tata cara pengolahan yang berbeda-beda. Limbah B3 berdasarkan sumbernya. Yang pertama, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Nah, nanti ada di dalam peraturan pemerintah, itu lampiran 1 tambah 1. Kemudian yang kedua, untuk sumber kedua adalah limbah B3 dari B3 yang kadaluarsa ya. Jadi bahan B3 yang belum jadi limbah, berarti ini yang kadaluarsa, tapi nanti menjadi limbahnya langsung ya. Tumpahan B3 yang tidak memiliki spesifik produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Ini ada lampiran 1 label 2. Kemudian ada limbah B3 dari sumber spesifik ya. Nah, lampiran 1, tabel 3, dan seterusnya ya. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik ini pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan, alat pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan. Kemudian limbah B3 dari sumber spesifik, ini sisa proses suatu industri atau kegiatan secara spesifik yang dapat ditentukan jenisnya ya. Kemudian limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Nah, ini contohnya adalah limbah B3 yang memiliki efek tunda, diri efek berdampak tidak langsung terhadap manusia ya, dan lingkungan hidup. Nah, kemudian memiliki karakteristik beracun ya. Kemudian dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu. Nah, limbah B3 berdasarkan karakteristiknya mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan korosif ya. Berdasarkan karakteristiknya merujuk lampiran 2 ya, lampiran 2 peraturan pemerintah 101 ya. Kemudian nah, limbah B3 berdasarkan karakteristiknya yang beracun ini diuji TCLP dan toksikologi ya. Nah, uji TCLP ini merujuk kepada lampiran 101, ada TCLP-A dan ada TCLP-B. Kemudian untuk toksikologi ini di uji toksikologi sifat akut, ini penentuan nilai LD50 ya, hewan uji. Sedangkan uji toksikologi sifat subkronis berdasarkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan atau biokonsentrasi ya dari sampelnya tadi buncit ya. Nah, uji karakteristik dilakukan oleh laboratorium yang telah terakreditasi dan atau laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi SNI pasal 6 ya. Baik, berikut ini adalah penetapan limbah B3 ya, dimulai dari diagramnya bisa dilihat ya. Limbah berdasarkan sumbernya terdapat pada daftar lampiran 1 peraturan pemerintah 11/2014, dia langsung masuk kategori limbah B3 ya, langsung masuk kategori limbah B3 dan sudah dicantumkan dalam daftar lampiran 1. Tapi kalau tidak ada dalam daftar lampiran 1, maka berikutnya adalah dilihat karakteristik limbah B3-nya, apakah mudah meledak, mudah menyala, reaktif, beracun, korosif, dan infeksius. Nah, jika iya, dia mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun, maka masuk ke dalam golongan limbah B3. Kemudian lebih lanjut akan kategorikan ke dalam kategori 1 atau kategori 2 ya. Nah, jika tidak masuk ke dalam karakteristik limbah B3 yang sini 6 ini ya, maka tidak termasuk golongan limbah B3. Tata cara penetapan kategori limbah B3 ya.
bicara tadi ya dari kategori 1 kategori 2. Nah, yang pertama mencocokkan dengan kategori 1 daftar limbah B3 lampiran 1 ya, lampiran 1. Jika cocok maka masuk ke dalam limbah kategori 1. Kemudian jika tidak cocok ke dalam daftar limbah B3 lampiran 1, maka dicocokkan dengan kategori 2 daftar limbah B3 lampiran 1. Nah, jika dia termasuk limbah B3 kategori 2, maka di sini adalah kategori 2 ya, yang di bawah kategori 2 ya. Kemudian jika tidak masuk ke dalam limbah kategori 2 B3, kemudian dilihat lagi apakah limbah menunjukkan karakteristik limbah B3 dari kategori 1 pertama. Karakteristiknya. Jika iya, maka dia masuk ke dalam kategori 1. Namun jika tidak, dia apakah limbah menunjukkan karakteristik limbah B3 kategori 2, maka dia masuk ke dalam kategori kedua ya. Kemudian jika tidak karakteristik kategori 2, maka dia merupakan tidak limbah limbah B3 ya, non B3. Gitu ya. Kemudian nah, tata cara penetapan kategori limbah B3 dan BM-nya. Nah, di sini dari limbah berdasarkan sumbernya apakah dia masuk kategori 1 dan 2. Tidak termasuk ya. Kalau dia termasuk maka dikategorikan baik di kategori 1 atau kategori 2 berdasarkan lampirannya. Jika dia tidak termasuk, maka dilihat uji karakteristik limbah B3-nya, mudah meledak, infeksius, mudah menyala, reaktif, dan korosif. Ya, dilihat apakah dia kelima ini uji karakteristiknya, maka dia masuk ke dalam kategori 1. Ya. Kemudian jika dia tidak mudah menyala ya, kelima ini tidak punya karakteristiknya, tapi dia beracun. Nah, maka ada uji TCLP ya. Yang pertama ada TCLPA ya. Ini sesuai dengan lampiran 3. TCLPA nilainya kecil sama ya. Nah, kemudian jika masuk ke dalam uji TCLPA besar ya sesuai dengan ketentuan TCLPA di lampiran 3, maka masuk kategori 1. Kemudian berikutnya dilihat lagi LD50-nya. Nah, LD50-nya apakah besar atau sama dengan 50 mg per kilogram sesuai dengan lampiran 2, masuk ke kategori 1. Nah, namun jika LD50-nya lebih besar dari 50 ya, kalau ini kecil sama 50 yang pertama tadi ya, ini lebih besar dari 50 mg, maka ada uji TCLP kedua, di mana TCLP yang kedua ini nilainya lebih besar dari yang pertama dan yang lebih kecil dari yang pertama dan lebih besar dari TCLPB lampiran 3, maka masuk kategori 2. Nah, kalau dia kecil sama dengan TCLPB, maka nanti diuji LD50, di mana LD50-nya lebih besar dari 50 mg per kilogram dan LD50 lebih kecil sama dari 5000 mg per kilogram, masuk ke lampiran 2, masuk kategori 2. Nah, jika berikutnya masih beracun, dilihat lagi ya. Tingkatan LD-nya, LD50-nya besar dari 50 mg per kilogram, dia masuk kriteria 2. Jika beracun ya, dan beracunnya berikutnya tidak beracun ya, terakhir itu masuk ke kategori limbah non B3. Nah, mekanisme penetapan limbah. Nah, ini penetapan limbah dari hasil uji karakteristik. Nah, ini ada mekanisme penetapan limbah dengan sesuai dengan aturan ya, regulasi. Ada ahli B3 yang digunakan ya, pakar toksikologi Indonesia. Ini maksimal 90 hari evaluasi kerja. Kemudian 14 hari berikutnya adalah menyampaikan rekomendasi ke menteri dan rapat koordinasi, baru di maksimal 7 hari ditetapkanlah limbah kategori 1, 2 dan limbah non B3 ya. Nah, pengecualian limbah B3. Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari pengolahan limbah B3.
Untuk dapat dikecualikan dari pengolahan limbah B3, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji karakteristik limbah B3 tadi ya. Tahapan uji karakteristik limbah B3 dilakukan secara berurutan. Limbah B3 sumber spesifik umum dan khusus ini terdapat dalam daftar limbah B3 lampiran 1, tabel 3 dan 4. Nah, dibuktikan uji karakteristik limbah B3 tidak menunjukkan karakteristik limbah B3. Kemudian hasil studi menyimpulkan bahwa limbah ini tidak menimbulkan pencemaran dan gangguan kesehatan terhadap manusia dan hidup lainnya, maka dia kategori bukan limbah B3, dikecualikan pengolahan sebagai limbah B3 ya. Uji karakteristik dilakukan oleh penghasil limbah B3, dilakukan kasus per kasus. Nah, berikut ini cara kerja pengecualian limbah B3 ya. Urutannya limbah B3 tercantum dalam daftar sumber spesifik lampiran 1, tabel 3 dan 4. Uji karakteristiknya mudah meledak, infeksius, mudah menyala, korosif, reaktif. Lampiran 2. Kemudian jika dia tidak, apakah dia beracun ya. Nah, cek beracunnya, dia tidak beracun, uji TCOV besar ya, dari TCOV-A dia bukan B3. LD50 nya sini LD50 lebih besar dari 5000 mg per kilogram. Ini masuk ke beracun subkronis. Ini masuk ke LD50 nya non B3. Nah, hasil studi menyebutkan bahwa limbah yang dihasilkan menimbulkan pencemaran dengan gangguan kesehatan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya ya. Kemudian yang tidak, maka tidak memenuhi kriteria lampiran 2, dikecualikan dalam pengolahan limbah B3. Kemudian dokumen permohonan pengecualian limbah 3 biasa ya, administrasi, identitas pemohonan, identitas limbah B3, bahan baku dan bahan penolong, proses produksi. Nah, kemudian ini tahapannya ya dalam pengecualian limbah B3. Penugasan tim ahli sama ya, 90 hari evaluasi uji karakteristik, 14 hari rekomendasi menteri dan 30 hari penetapan oleh menteri. Ini kegiatannya hampir sama. Kalau tadi penetapan 7 hari ya oleh menteri, kalau ini penetapan 30 hari ya, hampir sebulan ya, hampir sama ya, 90, 14 dan 30. Kemudian laboratorium ujinya menggunakan yang terakreditasi ya, masing-masing uji. Laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional Indonesia mengenai tata cara laboratorium yang baik. Kemudian pengurangan limbah B3. Nah, pengurangan limbah B3 adalah kegiatan penghasil limbah B3 yang mengurangi jumlah dan atau mengurangi sifat bahaya racun dari limbah B3 ya. Jadi ada kegiatan mengurangi limbah B3-nya yang dihasilkan dengan cara ini ya, bawahnya caranya. Ini dilakukan oleh penghasil limbahnya, wajib dilakukan oleh penghasil limbah. Yang pertama, substitusi bahannya, menggunakan pemilihan bahan mengandung B3 digantikan dengan yang mengandung tidak B3 ya, tidak mengandung B3. Kemudian prosesnya dimodifikasi ya, pemilihan dan penerapan proses produksi lebih efisien. Kemudian penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan yang ketiga adalah wajib menyampaikannya laporan setiap 6 bulan sekali. Kemudian kegiatan tadi pengurangan, kemudian ada penyimpanan limbah B3 ya. Pasal 12, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan. Pelaku penyimpanan B3 dan penghasil. Pelaku penyimpanan limbah B3 itu adalah langsung ya, otomatis penghasil limbah B3. Nah, pengertiannya, kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkan. Tujuannya menyimpan sementara sampai dengan tercapai kuantitas limbah yang memadai sehingga efisien secara ekonomi untuk pengolahan lebih lanjut. Ini waktu penyimpanan limbah B3 ya. Kemarin kategori 1 2 sebanyak menghasilkan ya, dihasilkan 50 kg lebih besar dari 50 kg per hari, maka penyimpanannya adalah 90 hari, 2 bulan. Kategori 1, kalau dihasilkan per harinya kurang dari 50 kg, maka bisa disimpan 180 hari. Kategori 2, dari sumber tidak spesifik, yang kecil dari 50 kg per hari, maka disimpan setahun ya, 365 hari. Kategori 2 sumber spesifik umum juga sama, 36 hari, jumlahnya lebih kecil, 50 kg per hari.
Dan kategori 2 sumber spesifik khusus ini tidak dibatasi, bisa disimpan selama 1 tahun 365 hari. Persyaratan lokasi penyimpanan limbah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, ya. Kemudian dalam hasil lokasi penyimpanan limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi penyimpanan limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengolahan limbah hidup, ya. Lokasi penyimpanan limbah B3 harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Ini fasilitas penyimpanan limbah B3, ya, bisa dalam bentuk containment building, tangki, silo, tempat tumpukan limbah, waste management, kemudian bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, limbah kategori 1 dan 2 90 hari yang dihasilkan jika besar 50 kg tidak dapat diperpanjang, harus segera diolah, dikelola, ya, atau disampaikan, ya. Limbah kategori 1 bisa disimpan pada 1, 2, 3, dan 6. Ini bisa 180 hari jika jumlah yang dihasilkannya 50 kg per hari. Fasilitas penyimpanan kasus jenis limbah B3 bisa dilihat pada tabel berikut, ya. Fasilitas penyimpanan bangunan ini untuk kategori 1, kategori 2, kategori 2 spesifik umum dan spesifik khusus, ya. Tangki bisa 1, 2 khusus, umum dan khusus. Silo juga sama 1, 2 umum dan khusus. Kemudian tempat tumpukan limbah ini hanya untuk spesifik khusus saja. Waste management juga sama, khusus kategori 2 khusus. Yang bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan bisa untuk kategori 1, 2 umum dan khusus, ya. Persyaratan minimum, ya. Persyaratan minimum fasilitas penyimpanan limbah B3 yang berupa bangunan, desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari, memiliki penerangan dan ventilasi, memiliki saluran drainase dan bak penampung. Nah, ini ya desain konstruksi untuk kategori 1 semuanya, ya, kecuali di sini memiliki ventilasi, penerangan dan ventilasi untuk spesifik khusus yang tidak bisa kena mata sinar, ya, dan ventilasi, ya. Yang lainnya memenuhi. Nah, persyaratan pengemasan limbah B3. Nah, pengemasan dilakukan dengan menggunakan kemasan. Ini terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan persyaratan atau karakteristiknya, ya. Nah, mampu mengungkung limbah, memiliki penutup yang kuat, berada dalam kondisi baik. Ya, kemasan limbah B3 wajib dilekati label limbah, simbol limbah B3. Ya, labelnya terdiri dari nama limbah, identitas penghasil limbah, tanggal dihasilkan limbah, tanggal pengemasan limbah. Yang keempat, pemilihan simbol limbah disesuaikan dengan karakteristik limbah B3, ya. Ini kita sudah bahas sebelumnya, ya, di mata kuliah kimia lingkungan, simbol-simbol limbah, ya. Kemudian kewajiban dalam penyimpanan limbah B3 melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan, menentukan sumber hasil limbah B3, melakukan pencatatan nama jumlahnya, kemudian melakukan penyimpanan limbah sesuai dengan ketentuan waktu, melakukan pemanfaatan limbah, pengolahan, ya, selanjutnya, ya. Yang D ini adalah kegiatan selanjutnya, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada pihak ketiga, pengumpul limbah, pemanfaat limbah, pengolah limbah, dan atau penimbun limbah, ya, yang memenuhi persyaratan lingkungan hidup, ya. Kemudian menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3. Kemudian persyaratan lingkungan hidup terkait dengan penyimpanan limbah B3 ini memfungsikan tempat penyimpanan limbah B3 sebagai tempat penyimpanan limbah B3, menyimpan limbah B3 dihasilkan ke dalam tempat penyimpanan limbah B3. Melakukan pengemasan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 dan melekatkan label limbah B3 dan simbol, ya, pada kemasan limbah B3. Laporan, nah, hasil limbah B3 wajib menyusun dan menyampaikan laporan penyampaian limbah B3. Laporannya terdiri dari sumber, nama, jumlah, karakteristik, pelaksana penyimpanan limbah, pemanfaatan, ya, berikutnya ada pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dan seterusnya, ya. Kemudian laporan penyimpanan limbah B3 disampaikan kepada bupati atau wali kota dan ditembuskan kepada menteri paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Kemudian pengumpulan limbah B3, ya. Kegiatan yang ketiga, ya, pengumpulan limbah B3.
Kegiatan pengumpulan limbah B3 sesuai pasal 31, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya. Jadi, pelaku pengumpulan B3 itu penghasil pertama ya, penghasil limbah B3, dan yang kedua adalah dalam hal orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengumpulan limbah yang dihasilkan, pengumpulan limbah B3 diserahkan kepada pengumpul limbah B3. Nah, jadi ada pelaku pengumpulan, baik itu penghasil ataupun pengumpul limbah B3. Ini badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 yang tentunya berizin ya. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan pengumpulan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada kegiatan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah pemanfaatan limbah, pengolahan limbah, dan atau penimbunan limbah. Ketentuan pengumpulan: melakukan segresi, penyimpanan dan tidak melakukan pencampuran dengan maksud pengenceran. Wajib memiliki izin pengolahan limbah B3 untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional, provinsi, dan kabupaten. Fasilitas penyimpanan, bangunan, tangki, waste file, waste impoundment, dan teknologi lain sesuai dengan pedoman arsitek. Kemudian perubahan izin dan penghentian izin ya, dan kewajiban pemegang izin. Kemudian larangan pengumpulan limbah B3. Nah, pengumpul limbah B3 dilarang melakukan pemanfaatan limbah B3 atau pengolahan limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan. Ya, jadi kerjanya juga mengumpul saja ya. Kemudian menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 yang lain. Dan yang ketiga, melakukan pencampuran limbah B3. Itu tidak boleh ya. Campur, menyerahkan pengumpul kali yang lain, dan melakukan kegiatan lanjutan pemanfaatan ataupun pengolahan itu tidak dibolehkan. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dilarang melakukan pengumpulan limbah B3 yang tidak dihasilkannya, kemudian melakukan pencampuran limbah B3 yang dikumpulkannya. Nah, pengumpulan limbah B3 dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri, maka pengumpulan diserahkan kepada pengumpul limbah B3. Ya, penyerahan limbah B3 pada pengumpul limbah B3 dengan bukti penyerahan limbahnya. Kemudian salinan bukti penyerahan disampaikan oleh setiap orang pada menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangan paling lambat 7 hari setelah penyerahan limbah B3. Perhatikan ya. Kemudian dalam hal penyimpanan limbah B3 melampaui 90 hari, pengumpul limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pihak lain yang meliputi yaitu pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, atau penimbun limbah B3 ya. Ini kegiatan selanjutan setelah pengumpulan. Kemudian di antara kegiatannya ada kegiatan pengangkutan limbah. Nah, jadi pasal 47 ada pelaku pengangkutan limbah B3 bisa berupa penghasil limbah B3 ataupun pengangkut. Nah, ketentuannya masa berlaku rekomendasi selama 5 tahun sepanjang tidak terjadi perubahan jenis dan jumlah armada. Bagi yang memiliki rekomendasi pengangkutan tanpa batasan waktu, maka rekomendasi berlaku selama 5 tahun. Kemudian pengangkutan yang dilakukan oleh penghasil dari luar wilayah kerjanya ke lokasi penghasil wajib memiliki rekomendasi dengan tanpa perubahan akte, tanpa asuransi, dan tetap menggunakan manifest. Nah, pengangkutan yang dilakukan oleh penghasil di dalam wilayah kerjanya dan tidak melalui jalan umum tidak diwajibkan rekomendasi, namun wajib membuat laporan perpindahan limbah B3. Nah, persyaratan pengangkutan limbah B3, kemasan harus berisi simbol dan label. Label limbah B3 kategori 1 wajib diangkut dengan kendaraan tertutup, kemudian memiliki alat tanggap darurat, memasang SOP tanggap darurat dan SOP loading dan uploading. Kemudian alat ukur disesuaikan dengan limbah B3 yang diangkut. Limbah B3 harus diberi tutup agar terhindar dari hujan atau sinar matahari, dan radio komunikasi sebagai alat komunikasi dengan pusat kendali operasi. Nah, berikut ini format penyampaian data pengangkutan limbah B3 ya. Ada nomor, kode limbah, uraian limbah B3, karakteristik limbah B3, jenis kemasan, kategori bahaya, dan asal limbah B3 dan tujuan limbah B3-nya dipindahkan ya. Nah, mungkin itu untuk yang pertama ya, untuk pertemuan pertama. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada bagian kedua ya.
dalam kegiatan setelah pengangkutan, yaitu kegiatan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan seterusnya sampai ke penimbunan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.